Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kita ucapkan, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ni'amihil wafirah, dengan nikmatnya yang Allah limpahkan kepada kita semuanya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Biqauli alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah ke muka bumi ini, membawa risalah agama Islam dan juga menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Semoga kita akan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah, sehingga Allah turunkan rahmatnya. Yang paling penting itu Allah turunkan rahmatnya dan kita mendapatkan syafaat dan uzma dari baginda Rasulullah di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah sekalian, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Sebelum kita belajar, mengaji, mendengarkan sirah nabawiyah, niatkan dalam hati kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan dan Allah limpahkan pemahaman kepada kita semua, sehingga ilmu yang kita dapat itu bermanfaat, mobil khusus kepada diri kita sendiri yang akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan ketaatan, dan juga umumnya untuk sanak famili kita dan sekitarnya umat muslimin, akan umat manusia. Karena kita awali dengan selalu berdoa. Lalu kita telah membahas bagaimana satu kejadian, yaitu tahun Amul Huzni, tahun kesedihan ya, bahwa Rasulullah adalah manusia. Walaupun beliau adalah Rasul, manusia punya keluarga. Apa ya? Allah memberikan kekuatan kepada baginda Rasulullah, yaitu as-sabat was-sabr, yang bagaimana kita review dulu bahwa Rasulullah dalam kegiatan berdakwahnya itu didukung oleh keluarganya, wabil khusus istri tercinta beliau Khadijah radhiyallahu anha, dan juga paman beliau Abu Thalib, yang mana keduanya sangat mendukung perjuangan dakwah baginda Rasulullah. Kaum kafir musyrikin Makkah ya'buduna al-asnam kama ya'buduna aba'ahum, mereka menyembah pada patung sebagaimana nenek moyang mereka menyembahnya. Dan ajaran yang datang dari Rasulullah hal baru, dan itu menafikan sembahan mereka, sehingga terjadi perlawanan, pemboikotan, bahkan percobaan pembunuhan pada baginda Rasulullah. Makanya faktor keluarga itu sebenarnya ada faktor kemanusiaannya, yang bagaimana Abu Thalib belum beriman dan sampai meninggal tidak beriman kepada Allah, tapi dari faktor keluarga family mendukung, mensupport, bahkan melindungi, membiayai perjuangan baginda Rasulullah. Inilah yang membuat Rasulullah sangat sedih. Kedua orang yang sangat dekat pada beliau, yang merawatnya dari kecil dan mendampingi dakwahnya, wafat pada tahun yang sama. Manusiawi Rasulullah sedih. Dan juga poinnya yang kita sampaikan, innaka lan tahdiman walakin Allah yahdi man yasha. Rasulullah sampaikan dalam Al-Quran, engkau tidak bisa memberikan hidayah,
cukup menyampaikan. Nah, karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Karena kita di sini jangan memaksakan. Kewajiban kita, terutama keluarga kita lah yang paling terdekat, sampaikan. Tapi kalau keluarga itu kan di bawah naungan kita, anak, istri, itu harus, karena dosa anak istri itu yang nanggung kepala keluarganya selama belum balik kalau seorang anak. Itulah ketika wafat keduanya, makanya di dalam sejarah disebut dengan amul huzni. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa Rasulullah sabar dan kuat dan tabah. Apa yang menyebabkannya? Rasul sedih, iya. Yang pertama adalah inna sabab ar-rais fi dzalika awalan bidzati huwal iman billahi wahdahu wa ma'rifatuhu haqqul ma'rifah. Sabar dan kekuatan kita itu bisa tumbuh jamaah sekalian. Pertama itu ya iman kita kepada Allah. Jangan menggantungkan selain kepada Allah dan meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya seluruh yang ada di alam semesta ini, baik manusia dan selainnya, itu milik Allah. Kita adalah milik Allah. Allah hanya menitipkan istri, Allah hanya menitipkan anak, Allah hanya menitipkan orang tua kita, saudara kita, harta kita, titipan Allah. Ketika Allah bilang aku mau ambil, ya diambil. Nah, ini kalau kita sudah meyakini keimanan ini, sungguhnya diri kami dan seluruhnya milik Allah. Nah, itu yang akan menguatkan bagaimana Rasulullah sabar dan teguh ketika Khadijah dan Abu Thalib wafat. Sedih juga sedih. Sebagaimana kita pasti sedih kehilangan sanak pemilik, orang tua kita, keluarga kita, atau bahkan ada yang sudah anaknya sudah wafat dulu. Itu sedih. Dan juga qiyadah, cara memimpin Rasulullah yang memberikan taulah. Kalau pemimpin umat Islam itu gampang runtuh kesabaran dan kekuatannya, bagaimana jamaahnya? Sama, ketua DKM, pengurus harus sabar dengan berbagai apa aja, ketua perusahaan, ketua divisi-divisi. Bagaimana Rasulullah menguatkan sabar itu penting. Tapi sabar akan tumbuh jika memang kita beriman kepada Allah. Yang kami terangkan hanya dua, itu aja. Sebelum kita memasuki dakwah kepada negeri Taif, daerah. Jemaah sekalian, Abu Thalib wafat. Sebelumnya ingat nggak? Sebelum Abu Thalib wafat itu ada pemboikotan, ya kan? Kurang lebih berapa? Setelah itu ada yang mencabut pemboikotan itu. Mut'im bin Adi. Nanti Mut'im bin Adi inilah yang berperang. Dia tidak beriman, tapi dia melindungi Rasulullah. Tidak hanya Abu Thalib, ada yang Mut'im bin Adi. Setelah Abu Thalib wafat, Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah bersedih. Setelah itu beberapa waktu kemudian terpikirlah kalau bagi Rasulullah mungkin pasti juga lewat wahyu. Dakwah di kota Mekah ini sudah tidak kondusif lagi. Mencobalah Rasulullah berdakwah ke negeri Taif. Taif ini masih di daerah Saudi. Nah, jaraknya dari kota Mekah bisa lihat di, saya sudah bagikan juga PDF-nya ke Pak Ismail, nanti bisa di-share di grup WA untuk pegangan. Ini kurang lebih 60 mil. Berapa kilo tuh ya? Kalau 60 mil 70 lah ya, atau kurang lebih kali 1,6. ya pokoknya ini ya, yang tahu ilmu hitung-hitungan lah. Jaraknya itu dari kota Taif, Mekah ke Taif 60 mil, 90 kilo lah kurang lebih. 60 kilo sampai 70 lah kurang lebih. Pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, 11 tahun kan?
Ingat berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Nah ini mau proses ke Madinah nanti nih, tapi kita harus sabar. Masih beberapa pertemuan dulu baru nanti proses hijrah ke Madinah. Kalau kan Habasyah, Ethiopia kan. Habis itu dari Ethiopia 2 kali, baru sekarang ke Taif. Bersama siapa? Sahabat yang tertulis dalam kitab itu Zaid bin Harithah Maulahu, budaknya ya Rasulullah, Zaid bin Harithah, seperti itu. Jadi kalau nanti yang diberikan rezeki oleh Allah umrah atau haji juga mengikut kajian ini, lihat nanti Taif bagaimana bentuknya, suasananya. Nah ini kurang lebih begini jamaah sekalian. Nah kita lihat Taif itu, maaf saya besarkan ya. Nah ini Mekah, nggak bisa itu teman juga. Mekah kalau ke atas ini Madinah, ya kan? Kurang lebih 7 jam naik mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Nggak boleh lagi 120 kayaknya. Harus 100 km tanpa lampu merah. Nah, lewat jalan. ini dari Mekah ke Madinah yang sudah haji atau umroh, ada ilustrasi lah ya. Nah sekarang kita gambarkan keadaan dulu, gurun pasir, nggak ada mobil. Nah, masuk ke Taif, berarti ke daerah sini, ke arah Yaman. Arah selatan. Ya, arah selatan. Arah Yaman. Rasulullah keluar dari kota Mekah menuju ke Taif. Taif itu kalau dalam saya lihat di internet atau kita yang sudah pernah haji, itu daerah pegunungan, sejuk dan dingin. Nah, kalau di Mekah, Jeddah, Madinah panas, di sana nggak terlalu panas. Bisa dibilang suasananya mungkin kalau di Indonesia Bandung atau Malang atau Dieng gitu ya. Nah itu daerah pegunungan-pegunungan. Nah ini Taif, nah, jaraknya 60 mil. Coba kita kembalikan lagi ya. Saya ada gambar Taif. Nah ini jamaah sekalian. Nah ini Taif. Nah ini yang terkini. Ini yang terkini seperti ini Taif, dari Mekah ke arah Yaman itu di tengahnya 60 km kurang lebih. Itu gunung-gunung, ada suku namanya daerah sana suku Daus. Nah, suku asli orang-orang Taif, suku Daus. Mereka percaya ada Tuhan, tapi ya'buduna al-asnam kama ya'buduna mereka mencari wasilah untuk menyembah Tuhan, ya seperti patung dan sebagainya. Kita tidak ceritakan agama mereka, tapi mereka meyakini ada Allah. Makanya dalam percakapannya nanti dengan Rasulullah itu mereka katakan wallahi, demi Allah. Mereka mengucapkan itu, mereka tahu ada Tuhan, yaitu Allah. Nah ini lokasinya seperti ini kurang lebih. Ini yang terkini. Nah ini kan udah jalan raya ya Bapak, berarti 1400 tahun yang lalu bukan aspal, tapi benar-benar kerikil batu-batuan. Kita kembali lagi. Nah, tinggal lagi ke negeri Taif. Negeri Taif ini bersama para sahabat, dan salah satu yang disebut dalam kitab Rahim Maktub adalah Zaid bin Harithah. Sepanjang perjalanan dari Mekah menuju kota mana? Taif ini Rasulullah bertemu dengan orang, diajak untuk bersyahadat, mempercayai, beriman kepada Allah. Tidak dijelaskan beriman atau tidaknya. Ya, yang dijelaskan bahwa Rasulullah bertemu, ngajak, ayo beriman kepada Allah dan aku adalah Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah ini yang unik Bapak, perjuangan dakwah Rasulullah, Nabi, ini Nabi Zainal Anbiya kalau dalam Simtutural itu ya. Nabi Muhammad bertemu dengan 3 tokoh Taif. Sebelumnya saya kasih gambaran dulu seperti ini. Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harithah
Ini kita lihat Bapak, jalan kaki Pak, berjalan. Mungkin ada ontanya atau keledai atau kuda, tapi di sini di dalam kitab dari Indonesia, dari Faktu di Indonesia, semua menyebutkan bahwa kharaja Nabi ila Taif, ya kan? Kurang lebih jaraknya sittina mila, saroha masyian ala qadamaihi, ji'atan wa dhahuban, PP pulang pergi. Nah, jadi bahasa PP itu udah ada dari zaman Rasulullah. Ji'atan wa dhahuban, pulang pergi. Kalau bahasa Indonesianya pulang pergi, kalau bahasa Arabnya ja'a datang, dahu pergi, pulang. 60 kilo Pak, 60 kilo. Bayangin 60 kilo, 60 mil itu medannya kerikil, batu dan gunung gitu, gunung batu. Saya dulu waktu masih di Mesir, Gunung Tursina pernah, dia naik ke atas dari mulai habis Isya nyampe jam 3 malam. Nah, ya kurang lebih gambaran seperti itu, batu-batuan semua. Tapi kalau Tursina kan, Gunung Tursina itu tempat Nabi Musa itu kan, itu nanjaknya ke atas. Kalau di sini ya mungkin kayak tadi gambarannya. Ada satu kaum, ada suku dan suku Daus dan sebagainya di negeri Taif ini. Rasulullah mencoba untuk berdakwah ke tempat lain, dan itu Rasulullah dengan berjalan kaki, masyian ala qadamaihi, berjalan kaki. Itu Rasulullah. Alhamdulillah saya berdakwah ke sini masih pakai motor. Alhamdulillah. Zaman Rasulullah jalan kaki. Jadi ini 60 mil ditemani Zaid bin Harisah. Sepanjang jalan dari kota Mekah sampai ke Taif itu ngajak dakwah, ya, sepertinya sih tidak ada yang menerima dakwahnya sampai ke negeri Taif. Di negeri Taif bertemu dengan 3 pembesar atau tokoh, namanya Abu Yalail, Mas'ud dan Habib. Kita di sini lihat Nabi Muhammad bertemu dengan 3 tokoh Taif yang mengajak mereka untuk masuk Islam. Abdul Yalail, Mas'ud dan Habib. Mereka ini anak pembesar kota Taif bertiga. Karena bertiga ya mereka saling mengakui sebagai penguasa lah. Jadi sama-sama, nggak ada yang satu, nggak ada yang dua, tapi bertiga lah yang berkuasa jadi pemimpin kota Taif. Rasulullah strateginya sama, kita juga strateginya itu menemui pemimpin dulu, sama seperti proposal, kegiatan apa pasti yang dicari pemimpinnya dulu. Kalau bisa ketemu, ya kan? Kalau enggak ya sekretarisnya terus sampai ke bawahannya. Dalam berdakwah juga ya perlu izin dulu, izin kayak seperti kami. Saya di Jati Asih izin dulu sama DKM masjid. Saya mau mengajarkan ilmu, bagaimana ilmu ini sepertiga ilmu agama, yaitu ilmu hukum waris. Oh iya, sama DKM silakan dialokasikan waktunya, karena tidak semua orang paham ilmu ini. Izin dulu sama pemimpin dari jamaah tersebut. Ketika diizinkan, jangan ujuk-ujuk. Kami pun masuk ke sini lewat Pak Ismail. Beliau berarti alhamdulillah bisa berbagi ilmu. Bertemulah dengan 3 tokoh ini Taif, yaitu Abu Yalail, Mas'ud dan Habib. Izinkan aku berdakwah. Maukah anda semua para pemimpin kata Taif, kata Rasulullah, untuk masuk Islam? Tuhan itu Allah, nggak ada yang lain, nggak pakai patung, nggak pakai matahari, nggak pakai api. Nah, cara berpikir orang dahulu sama mungkin sama sebagian yang lain kita lihat. Mereka bertiga, Abu Yalail, Mas'ud dan Habib, langsung menolak. Kenapa? Yang satu berkata, demi Allah aku tidak akan beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu engkau, walaupun dinding Ka'bah runtuh. Jadi kan ritual ibadah itu ada tawaf, ajaran Nabi Ibrahim. Ya kan, kalau kita kembali ke cerita
cerita sebelumnya, ketika dia waktu haji itu pasti orang dari luar kota Mekah masuk ke Mekah untuk ritual haji. Jadi dia tahu ada Ka'bah. Bahasa aja ini, walaupun runtuh itu Ka'bah, aku tidak akan beriman kepadamu. Kata yang pertama. Yang kedua, demi Allah, ngomongin demi Allah, mereka percaya ada Tuhan, cuma pakai wasilah, pakai perantara, nyembahnya ke patung. Aku tidak akan lagi berbicara padamu, dan saya tidak mau dengar perkataanmu. Karena mereka takut kerajaan atau wilayah Taif ini, kalau mereka menerima ajarannya itu nggak mau kerajaannya diambil juga. Padahal Rasulullah sepanjang sejarah itu hanya untuk menyampaikan, ya udah. Nah, ya kan yang di Yaman itu yang gubernur Persia dulu sama Rasulullah beriman, ya udah itu tetap pimpin, nggak diambil kekuasaannya. Ini mereka takut. Yang Habib juga berkata, ini 3 bersaudara, bila engkau Nabi maka sungguh berbahaya engkau. Aku berbicara dengan takut dipengaruhi, karena kerajaanku bisa kau rebut, dan apabila engkau bukan Nabi maka sungguh hina aku berbicara denganmu. Kenapa mereka takut kalau kerajaannya direbut? Karena memang orang jahiliyah dulu cara hidupnya, menyambung hidupnya, datang, kuasai, tindas, ya kan? Bahkan mungkin pembunuhan dan sebagainya. Nah ini datang ke Rasulullah, berdakwahnya berbeda. Walaupun nanti ada Fathu Mekah, ya kan, penaklukan kota Mekah. Karena Mekah tempat Rasulullah juga, karena kelahirannya dan memang kampungnya. Seperti itu. Jemaah sekalian, nah, sampai ke kota Taif bertemu. Rasul mendakwai 3 tokoh Abu Yalail yang tadi itu berkata, dakwah Rasul ditolak mentah-mentah oleh 3 tokoh Taif. 3 tokoh Taif. Kita sampaikan di sini, wa aqama Rasulullah baina ahli Taif asyratu ayyam. Walaupun ditolak mentah-mentah dakwahnya di kota Taif, sejarah mencatat kurang lebih 10 hari beliau bermukim di kota Taif untuk berusaha berdakwah. 10 hari. Sehingga 3 ini kepala penguasanya ini berkata, bila engkau menolak ajaranku, izinkan aku berdakwah kepada kaum kalian. Nah, 10 hari itu ya, dan ditolak juga. Sehingga mereka bertiga berkata, demi Allah kami tidak akan mengizinkan engkau berdakwah kepada kaum kami. Walaupun ada sejarah mencatat kurang lebih 10 hari. La yaqu ahadan min asyrafin illa ja'a wa kallamu wa qala ukhruj min biladillah wa agharru bihi sufahahu falamma radal khulud tabi'ahu sufahahu wa abiduhu. Jadi ketika sudah 10 hari itu, 3 nih Abu Yalail, Mas'ud dan Habib menyeru kepada masyarakat Taif, usir Muhammad dan pengikutnya. Diusir dari kota Taif, jemaah sekalian. Baginda Rasul diusir, dan musirnya tidak hanya sekedar mengusir, ya, tidak hanya sekedar mengusir. Bahkan di sini dengan yasubbunahu wa yasyi'unahu, keluar kau wahai Muhammad, dan itu yasub, yasubbu itu menghina, mengejek, diolok-olok. Jadi pertama intimidasinya ketika sambil diusir lewat verbal. Jadi kalau ada anak-anak ya subuh berintimidasi, kata-kata ngejek itu, ya ini ngikutin kaum Taif ini nih. Jadi intimidasi ya lewat verbal. Minas sabah wa rajamu wa arafa baihi. Nah di sini lihat. Hatta ihtasoba na'lahu bid-dima wa kana Zaid bin Harisah yaqihi bi nafsihi. Ketika 3 penguasa ini Abu Yalail, Mas'ud dan Habib menyampaikan usir itu Muhammad dan para sahabatnya yang berusaha mengajak meninggalkan agama kita, usir, dihina, diejek, tapi perintahnya belum lengkap. 3 penguasa ini, jamaah sekalian, nah ini Abu Yalail bin Mas'ud dan Habib ini sambil musir, kalian sambil megang batu. Udah diejek Nabi Muhammad
Muhammad itu diusir sambil megang batu lempar. Cara lempar juga diajarin. Setiap itu Rasul melangkah, ketika kakinya melangkah, lempar kakinya itu. Akibaihi, kalau dalam kitab itu al-qobaihi, kakinya mulai daerah mata kaki dan dekat sendalnya. Setiap kaki melangkah, itu yang melangkah naik ke atas itu mau menuju ke bumi, kakinya itu dilempar kakinya. Bayangkan Rasulullah ketika berdakwah dianiaya, diintimidasi seperti itu. Padahal sudah masuk izin ke pemimpinnya, tapi karena mereka jahiliyah dan takut kota mereka dikuasai, nggak pandang dulu mau dia utusan Tuhan, udah usir, dilempar tuh. Dan apa yang terjadi? Berdarah. Rasulullah berdarah, terluka. Nggak ada yang kebal ya Bapak Ibu semua. Rasul, Nabi itu terluka. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku kebal, tahan bacok, tahan tembak, itu tipu muslihat atau dia bekerja sama dengan bangsa jin, yaitu jin syaitan namanya. Ya. Kita lihat sejarah aja, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah putar hari ini dan hari sebelumnya supaya menjadi gambaran, udah pernah terjadi. Rasulullah terluka, jadi kalau ada orang yang ngaku kebal nggak bohong. Nabi saja terluka, walaupun ada mujizatnya nanti Rasulullah dilindungi oleh Allah dan sebagainya. Jadi ketika keluar dari kota Taif itu Rasulullah dalam keadaan terluka, berjalan tertatih-tatih dengan lelah dan sebagainya. Subhanallah, Masya Allah. Lanjut, 3 tokoh Taif itu mengusir Nabi Muhammad setelah 10 hari bermukim. Ya, mereka menyuruh kaumnya melempari Nabi Muhammad dengan batu di setiap Rasul mau melangkah dan juga menghina mengejek Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW terluka dan dia sudah akhirnya memutuskan keluar dari kota Taif dengan keadaan baru wafat meninggal Khadijah dan paman beliau. Mencoba berdakwah lagi, apa yang diterima? Dilempari batu, dihina. Jadi kalau baru diomongin DKM program ini udah tenang, sabar. Rasulullah dilempari kakinya, diusir. Kan kita belum diusir dari masjid, masih boleh berbicara, masih boleh saling sharing. Intinya di momen kemerdekaan ini persatuan yang kita kedepankan. Perbedaan itu ya udah biarin berbeda, yang penting samanya di mana? Oh sama-sama sholat, ya udah ya kita hidupkan masjid ini. Oh sama-sama Islam, ya udah cuman beda cara doang kan. Yang mana itu sunnah. Itu udah mau untuk kemerdekaan ini kita kuatkan persatuannya, bukan perbedaannya. Perbedaan itu sudah fitrah manusia, pasti berbeda. Suami istri aja pasti berbeda berpendapat, apalagi luar. Ya perlu kita tekankan kekuatan persatuannya. Kita sama-sama Muslim, sama-sama umat Nabi Muhammad. Yuk cari persamaannya, kita bersatu. Kembali kepada kisah Rasulullah di kota Taif, diusir dan keluar pun dalam keadaan diejek dan dilempari batu. Kok Allah tidak menurunkan malaikat? Ketika itu juga Allah ingin memberikan sejarah. Begitulah perjuangan Rasul. Sekelas Nabi aja cobaannya semakin tinggi semakin kuat cobaannya. Kayak pohon aja semakin tinggi anginnya semakin kencang. Coba dia naik pohon. Nggak usah naik pohon yang rumahnya lantai 2 aja, anginnya kan beda di lantai 2 di lantai 1. Rasulullah kan manusia terbaik, nggak ujung-ujung masuk surga kan? Enggak. Ada perjuangan yang bagaimana, ada percobaan pembunuhan ketika mau ke Habasyah itu kan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, diboikot, nggak bisa makan itu seadanya. Dan nanti Mut'im bin Adi membatalkan pemboikotannya sehingga kaum sahabat dan para Rasul itu bisa makan makanan dan berinteraksi lagi. Nah itu, jadi akhirnya pun kembali lagi ke Mekah, menuju Mekah. Kita masuk ke poin selanjutnya yang masih kalian.
Pertemuan Nabi dengan dua pemimpin Quraisy, korban pertama perang Badar, 3 mil dari Taif. Tadi kan jaraknya berapa? 60 mil. Berarti ini Taif baru balik ke Mekah, baru sampai 3 mil dari Taif menuju Mekah. 3 mil ya, 2 kilo atau 3 kilo ya. Itu ada kebun kurma. Ada kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Berarti jaraknya sekitar 50 mil dari kota Mekah. Iya, mereka mempunyai kebun. Ya kayak bapak ini semua kan, mungkin kayak Pak Haji gitu kan, punya tanah di mana kan, nggak dekat sini. Nah sama, orang dulu juga ada punya kebun jauh dari kota Mekah, 50 mil lebih jaraknya. Ada kebun kurma, inab. Dalam kitab itu disebut inab. Fajalasa tahta zilliha ila jidan falamma jalasa ilaihi watma'anna. Rasulullah sampai di kebun kurma dalam keadaan terluka dengan para sahabat, masih berdarah, duduk bersedih dan menenangkan dirinya di kebun kurma milik Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah ini kita lihat siapa? Jamaah sekalian, ini yaitu pemimpin Quraisy, pemimpin Quraisy itu di Mekah, kafir Quraisy, yang mana dalam sejarah mereka adalah korban nanti yang pertama mati dan pemimpin itu perang Badar, dalam perang Badar, itu Utbah dan Syaibah, pemilik kebun kurma ini. Dia melihat Rasulullah karena dia tuan apa namanya? Ya tuan tanah, pasti punya pembantu atau budak. Namanya di sini Adas, Ain, Dal, Alif, Sin. Nama Adas. Itu dipanggil budaknya, Adas, tahan sini. Tuh ada orang Muhammad tuh, bagi dulu coba. Kasihan berdarah. Ini Quraisy kafir punya rasa juga. Melihat Rasulullah berdarah, akhirnya disuruh budaknya coba kasih ya hidangan. Ya namanya lagi di kebun kurma, ya hidangannya buah kurma. Dikasih kurma. Rasulullah duduk, disamperin oleh Adas, budaknya. Siapa Adas? Nanti kita lihat di sini bagaimana Rasulullah. Ya. Jadi gambar sudah cukup ya, jemaah sekalian. Nih ada kota Mekah, jaraknya 3 mil. Ketika Rasulullah balik, penolakan dari sini kata Taif, mampir lewat kebun Utbah dan Syaibah, orang Mekah yang punya. Jadi faktor lingkungan juga ada, ya kan? Sama-sama orang Mekah udah kasih, walaupun beda keyakinan, dibantu karena Rasulullah dalam keadaan terluka, kakinya ada darahnya itu kelihatan. Disuruhlah mau apa namanya budaknya mereka berdua, yaitu namanya Adas itu mana? Utbah dan Syaibah. Kita lihat ya mas sekalian. Utbah dan Syaibah menyuruh budaknya yang bernama Adas untuk memberikan kurma kepada Nabi Muhammad. Dan ketika Rasul ingin memakan kurma, Rasulullah membaca Bismillah. Kaget Adas. Nah, kita ilustrasinya gitu ya. Dikasih, ini ada kurma, tuanku mengizinkan kau untuk mencicipinya sambil istirahat. Terima kasih. Adas berkata ketika Rasulullah sebelum memakan kurma baca Bismillah. Adas kaget, ya kan? Adas berkata, Inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil bilad, katanya. Doa atau perkataan yang engkau katakan wahai Muhammad, nggak ada yang ngomong ini dari orang-orang Arab. Kok bisa gitu? Ditanya lagi sama, dari mana anda belajar kalimat ini? Adas bertanya, wahai Muhammad, dari mana anda belajar kalimat Bismillah ini? Yang mana orang Arab tidak ada yang tahu apa yang engkau bacakan doa ini sebelum mencicipi kurma tersebut. Rasulullah berkata apa di situ? Dari mana asalmu wahai fulan? Dan siapa namamu dan apa agamamu? Nah ini percakapan antara Rasul dengan Adas. Rasulullah menyampaikan,
dari mana asalmu, siapa namamu, dan apa agamamu? Adas menjawab. Nah, ini Adas berkata, aku berasal dari kota Nainawa. Nainawa itu kota tua di Irak. Jauh, ya kan? Irak. Nabi Ibrahim dulu yang di Babilonia. Tapi di sini bukan zaman Nabi Ibrahim. Nah, aku beragama Nasrani, namaku Adas. Rasul berkata lagi, wah kamu berarti, nah begini, nggak usah saya baca ini, langsung aja saya ceritain. Ketika itu Rasulullah bertanya, wahai ular, kamu namanya siapa? Asalnya dari mana? Agamanya dari mana? Adas ini yang tadi budaknya si Utbah dan Syaibah berkata, aku namanya Adas, datang dari Ninawa atau Nainawa. Yang kita sepakati itu kota tua ada di Irak. Rasul menjawab, engkau berasal dari kota orang saleh, yaitu namanya Nabi Yunus. Nama belum disebut Nabi, namanya Yunus bin Matta. Adas langsung kaget lagi. Kok bisa tahu ya itu Yunus bin Matta? Apa jawaban Rasul? Ada yang tahu nggak? Huwa akhi, dia Yunus itu saudaraku karena sama-sama nabi, sama-sama nabi dan sama-sama utusan Allah. Dan itu dalam buku kita ada takjub, dan dalam hatinya ini nggak ada yang ngomong seperti itu kecuali emang benar-benar nabi. Nggak ada yang tahu selama saya ikut Abba Syaibah bahwa sejarah ada namanya Yunus bin Matta yang berdakwah di kota Nainawa, kecuali ini Muhammad menyampaikan yang baru dengar dia. Berarti memang benar nabi. Apa pengetahuannya langsung dari Allah. Saking takjub dengan pengetahuan seorang nabi, ada apa yang dilakukan? Mencium kepala Rasulullah. Nah, sampai sekarang orang Arab mempraktekannya. Jika takjub dan hormat kepada orang yang berilmu, berwibawa, itu dicium kepalanya. Ininya dicium. Tanda penghormatan. Bahkan kalau anak kecil dicium tangannya biasanya, seperti Syekh Ali Jabir almarhum lihat di TV kan, ketika ada yang hafal Quran itu dicium tangannya. Itu penghormatan sama orang yang berilmu. Gimana kau kaget Adas? Sejarah itu gak ada pernah dia cerita dan gak ada yang tahu. Orang-orang sini tiba-tiba ada orang tahu pasti ini nabi. Masuk Islam gak? Kita lihat di sini. Setelah bercakap-cakap dia dipanggil sama Utbah Syaibah. Dipanggil jemaah sekalian, sini. Aku lihat kamu mencium kepala Muhammad. Apa yang kalian lakukan? Adas menjawab di sini. Lalu Utbah dan Syaibah bertanya kepada Adas tentang apa yang terjadi. Maka Adas menjawab, demi Allah dia telah mengucapkan apa yang tidak orang ketahui bangsa Arab ini kecuali seorang nabi. Dan demi Allah katanya kan, dia telah mengucapkan yang tidak akan diucapkan kecuali dari lisan seorang nabi. Ketika itu propaganda terjadi lagi, ya di sini. Ya Adas, la yusarrifannaka an dinika fa inna dinaka khairun min dinihi. Nah, si siapa tadi? Yang dua orang itu Pak, ingat gak? Utbah dan Syaibah. Kalau belajar sejarah kita mau ngapalin nama nih, makanya dengan ada PowerPoint sangat membantu, gitu kan? Nah, sekarang ya nggak perlu mencatat juga karena udah ada PDF, nanti tinggal minta ke Pak Ismail, sudah saya kirim ke Pak Ismail, tinggal di. Nah ini Utbah dan Syaibah panggil. Dia berdua berbicara, lihat Muhammad baru dikasih makan sama Adas, berbicara sebentar sudah bisa mempengaruhi cara berpikir anak ini, budak kita tidak sampai mau mempercayai keyakinannya dan pindah. Karena dia di bawah tekanan seorang tua, ya Adas la yusarrifannaka, gitu kan? Ya, sorry, berpindah. Jangan kamu pindah, gitu. Dari agamamu, yaitu Nasrani yang ketiga dia artinya. Fa inna dinaka, sungguhnya agamamu itu lebih baik dari agama yang dibawa Muhammad. Karena dia budak, ya mau nggak mau apa? Sami'na wa ata'na kan? Karena baru sebentar aja ketemu Rasulullah. Ya, dan sejarah di sini tulis tidak jadi beriman Adas. Karena dalam tekanan
Tuan. bosnya, tuannya. Tapi sudah terbuka hidayahnya sebenarnya. Jadi dari kalimat Bismillah itu penting. Bismillah. Maka ibadah itu, semua kegiatan kita bisa menjadi nilai ibadah kalau kita awali dengan Bismillah. Yang baik-baik ya, yang Allah ridhoi. Bukan maling, bukan menghujat, tapi perbuatan baik. Contoh, keluar dari masjid mau sarapan nanti, atau makan ini makanan nanti, nggak asal makan. Yang membedakan kita, bahkan selain agama Islam pun berdoa, ya kan? Berdoa dengan caranya. Kita ada caranya, itu Bismillah. Berarti kita makan karena Allah, bukan karena lapar. Memang manusiawi, biologis, butuh asupan, tapi kita awali ketauhidan kita karena Allah. Mau kerja besok hari Senin, keluar rumah habis Bismillah tawakkaltu, Bismillah. Kerjanya nggak sama kayak binatang juga kerja, keluar cari makan buat anaknya. Yang membedakan kita karena Allah, dengan nama Allah. Aku cari nafkah untuk menghidupi keluargaku karena Allah. Itu keajaiban, kedahsyatan Bismillah, sehingga seorang Anjas pun langsung mengakui ini Rasul nih benar, walaupun belum terucap syahadat dari lisan. Nah, setelah terjadi percakapan itu, dipanggil Anjas dan dia disuruh jangan kamu ikuti agama Rasul Muhammad. Rasulullah udah kan ditinggalin, duduk habis makan inap berdoa sebagaimana yang terkenal di sini, mungkin udah pada tahu. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilni ila aduwin yatajahamuni am ila qaribin manakdahu. Ya kan? Doh. Am ila qaribin malaktamu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ghaira anna afiyataka awsa'uli a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu zulumat, ya kan? Alaihi amru dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuka aw yahilla, itu kan? Sakhatuka laka al-utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa. Kurang lebih dalam hadis pun sepakat doanya ini yang dipanjatkan tersebut. Jadi dalam keadaan capek, letih, udah diusir, dilukai, dihina, diejek, Rasulullah berdoa. Nah, di hadis lain di sini ada ini dulu. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu zulumat. Aku berlindung kepada Allah. Memuji Allah dulu. Intinya Rasulullah pengen ngadu, aku capek nih. Maksudnya ini kekuatan intinya begitu. Askudu faquwati, aku mengadu kepadamu ya Allah, masih lemah kekuatanku. Wakillatu hilati, ini pengikutku masih sedikit. Wahawani 'alan nas, bagaimana perlakuan orang-orang kepadaku yang tadi. Wa anta arhamur rahimin, ya arhamar rahimin, engkau yang maha mengasihi ya Allah. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, itu dibujuk dulu Allah. Engkau Tuhannya orang-orang yang lemah dan Tuhanku, katanya. Ila man takilni, kepada siapa lagi aku mengadu, menyandarkan sebagai ila aduin, apa aku menyerah kepada musuh yang telah menganiaya, bukan ila karabin, atau kepada kerabat yang mana engkau pun menguasai mereka ya Allah. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, engkau marah kepada mereka, aku sebenarnya tidak memperdulikannya, tapi aku tahu anta arhamar rahimin wa afiyatuka awsa', bahwa ampunanmu ya Allah itu luas. Jadi berdoa. Ketika berdoa itu juga, setelah selesai berdoa, baru Allah utus siapa? Malaikat Jibril pulang nih, berangkat lagi
udah dari ini pamitan dari kebun kurma, berangkat lagi. Di sini disebutkan waraja Rasulullah fi tariqi Makkah ba'da khurujihi min al-haid kaiban mahzunan kasirul qalbi falamma balagha qarnul manazil. Qarnul manazil, suatu tempat namanya Qarnul Manazil, lewat dari kebun kurma tadi jalan lagi. Dalam perjalanan tersebut berhenti sampai di Qarnul Manazil, itu didatangi malaikat jemaah sekalian, namanya malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Ini bukan malaikat ya, satu juga. Nah, malaikat penjaga gunung. Jadi kan malaikat banyak tugasnya. Ketika sampai di daerah namanya Qarnul Manazil, Qarnul Manazil, Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Ya kan? Jibril berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutus aku dan para malaikat penjaga gunung-gunung seluruh dunia. Penjaga gunung, jika engkau mau meminta kami untuk menggabungkan gunung-gunung di antara Mekah dan Taif. Nah, ini kan jibal. Jadi Taif itu daerah pegunung. Dan jika engkau minta memohon pada Allah untuk kami nih dua gunung atau maksudnya dua bukit itu di antara Mekah dan Taif itu disatukan, akan kami lakukan. Rasulullah menjawab, aku memilih sabar dan mohon kepada Allah agar kelak nanti dari keturunan mereka lahir hamba Allah. Bahasa Arabnya gini, Inna Allaha qad sami'a qawluka laka. Allah telah mendengar nih perlakuan umatmu yang di Mekah dan di Taif. Maraddu alaika, dan apa yang mereka lakukan kepada kata mereka Jibril kan. Wa qad ba'athallahu ilaika malakul jibal. Nih Allah udah utus nih malaikat penjaga gunung, litakmurahu bimasyi'ta bihim, supaya kau perintahkan wahai Muhammad, kata Jibril. Ente suruh aja tuh malaikat penjaga gunung apa yang kau mau untuk balas tuh perlakuan umat Taif dan Mekah. Fanada bika malakul jibal fasallam alaihi tsumma qala ya Muhammad dzalika ma syi'ta. Udah lakuin aja terserah kamu. In syi'ta atbaqa alaihi akhshabain. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, kalau engkau berkehendak, nih malaikat penjaga gunung akan mensatukan dua gunung, menghancurkan dua daerah tersebut. Nah, tapi apa jawaban Rasulullah? Bayangin, udah dihina, ditindas. Jawaban Rasulullah, lihat sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yakhrujallah azza wa jalla min aslabihim man ya'budullah azza wa jalla wahdahu la syarika bihi syai'an. Ini hebatnya Nabi Muhammad, beda dengan kita. Udah dihina, dilukai, ketika datang itu malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, ayo bilang saya hancurkan tuh Taif dan Mekah. Maksudnya gunung bergerak, hancurin gitu, bencana terjadi. Apa Rasulullah bilang? Ini kalau bahasa Indonesia gini, saya nggak terus bahasa Arabnya terus. Aku memilih sabar dan memohon kepada Allah agar kelak nanti keturunan mereka dari kota Taif dan Mekah lahirlah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Jadi Rasulullah minta ampunan untuk mereka, bukan minta dihancurin. Itu hebatnya Rasulullah. Dan dari ulama bersepakat, dari doa Rasulullah ini, dari kota Taif lahirlah seorang ulama yang sampai sekarang kita baca hadisnya. Siapa? Abu Hurairah. Kalau Rasulullah bilang iya, hancurin mereka. Wallahu a'lam, apakah ada hadis yang kita baca sampai saat ini? Itu Abu Hurairah berasal dari kata Taif. Cukup satu hadisnya sampai hari kiamat dibaca oleh Muslim. Abu Hurairah itu kan ngikutin Rasulullah kan, dari cara Rasulullah berjalan keluar dari rumah itu diikuti oleh ada di riwayat itu Abu Hurairah. Nanti kita temukan di Sahih Bukhari Muslim kan, Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah hidup di zaman Rasulullah. Berkat doa Rasulullah, Taif jangan dihancurkan oleh malaikat. Aku minta kepada Allah supaya keturunan dari mereka ada yang bertakwa dan beriman kepada Allah. La ya'budu syai'an. Maksudnya itu, doanya itu doang. Tapi lahir seorang ulama yang karyanya sampai sekarang kita baca dan kita imani. Dari Mekah udah banyak Umar. Nah, itu kan yang zaman Rasulullah. Setelahnya Ibnu Umar, ya kan? Mas'ud dan sebagainya. Ini kejadian dalam pertama.
Nah ini saya lihat itu pasangan. Ulama mengatakan dari kesabaran Nabi dan doa memohon kepada Allah agar keturunan dari wilayah tersebut menjadi hamba Allah yang taat ibadah, dan maka lahirlah dua orang dari Taif, Abu Hurairah dari Taif, dari Mekah ada Abu Bakar, Utsman, Ali, Mas'ud dan sebagainya. Nah, ini kan hidup zaman Rasulullah ya. Bahkan sampai Abu Sufyan yang melawan Rasulullah dari perang Badar, perang Uhud, itu nanti masuk Islam. Abu Sufyan tuh, pemimpin rombongan, utusannya Abu Jahal. Nah, itu. Karena sudah waktu syuruk, sebenarnya ada lagi kisah jin ini. Dari perjalanannya itu nanti Rasulullah. Nah iya, intinya Rasulullah nyampe di Qarnul Manazil, mau masuk ke kota Mekah kan di ini ya, maksudnya diintimidasi orang Mekah. Masuknya masih apa? Tadi saya bilang Mut'im bin Adi. Pertemuan sebelumnya saya sebutkan. Mut'im bin Adi ini orang kafir Quraisy yang tidak beriman, tapi dia memberikan perlindungan kepada Rasulullah untuk masuk Mekah. Ditanya sama Abu Jahal, Mut'im, kamu beriman kepada Muhammad? Enggak. Masih beragama seperti agama nenek moyang. Berarti kamu melindungi Rasul Muhammad karena memang melindunginya saja. Iya. Jika saja kata Abu Jahal, engkau melindungi Muhammad dan kamu masuk Islam, maka kita perang. Karena kamu tidak masuk Islam, tidak ini, ya sudah, itu hakmu. Karena dia kepala suku, Mut'im bin Adi, suku. Abu Jahal juga suku. Bersuku-suku, dia menghormati keputusan suku masing-masing. Makanya Abu Thalib juga nggak pernah diserang kan? Nah, maksudnya emang dia punya pengikut banyak juga. Mut'im bin Adi ini berjasa kepada Rasulullah, masuk diantarin ke Mekah. Nah, kan yang bisa masuk lagi ke Mekah melalui perlindungan, jaminan dari Mut'im bin Adi. Sehingga ketika perang Badar, seandainya Mut'im bin Adi yang datang untuk melepaskan tawanan perang, saya kasih, tapi nggak datang. Karena jasanya itu, Rasulullah melihat jasanya ketika masuk Mekah diberi perlindungan walaupun dia tidak masuk Islam. Jadi perlindungan itu penting juga dari segala situasi. Nah, termasuk Mekah sudah, baru nanti Rasulullah bertemu bagaimana kisah jin, bangsa jin yang Allah hadiahkan maksudnya, ya kan? Ini orang-orang udah gak bisa masuk Islam nih, Allah kirim bangsa jin yang beriman kepadamu ya Rasulullah. Nanti ada di surat jin. Hikmah dari kejadian Taif ini, adab berdoa diawali dengan pujian kepada Allah. Ya, bagaimana Rasulullah memuji Allah tadi kan? Makanya kalau ada imam Al-Fatihah itu ikutin, karena dalam Al-Fatihah pujian Bismillah dengan nama Allah, Alhamdulillah segala puji ya kan, Ar-Rahman ya kan, Allah Maha Pengasih Penyayang, itu memuji Allah, dipuji-puji dulu. Iya, karena aku hanya menyembah kepadamu ya Allah, dan aku hanya minta pertolongan kepadamu ya Allah. Baru ihdinas siratal, minta ya Allah beri kami petunjuk jalan yang lurus. Makanya dalam doa-doa imam pasti ada hamdan syakirin, hamdan nahidin, hamdan jawab, segala puji Allah kami bersyukur. Jangan langsung Allahumma firli, enggak. Rasulullah pernah bicara, itu sahabat kalau langsung masuk masjid Allahumma firli, istajalah wa bidduha. Rasulullah menegur, dia ini terlalu terburu-buru. Ya bapak coba deh, anak datang, bapak bagi duit 200.000 buat beli pulsa 1 bulan. Beda dengan anak, Pak pijitin dulu ya, bapak hari ini wangi ganteng, wajahnya berseri. Beda, sama. Kita ini makhluk ciptaan Allah, memohonnya doa itu harus pakai adab. Adabnya itu memuji Allah dulu. Dipuji, minimal pakai hamdan syakirin, hamdan mamin, dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau berdoa boleh Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina Muhammad. Nah, itu. Yang kedua, dalam berdakwah pasti ada yang pro dan kontra. Pasti ada yang gak suka. Nah, caranya begini, udah Nabi aja dilemparin batu gitu. Kita baru di bibir doang dalam status WA doang, udah baru disindir lewat WA, udah nggak masalah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang ketiga, dalam berdakwah hikmah dari kejadian Taif ini, dahulukan al-wa'du. Wa'du itu janji akan pahala dari ibadah tersebut. Nah, kalau sholat jaminan ini loh, badan kamu Allah terima ini. Kalau puasa ini Allah hanya melihat, yang tahu puasa itu kamu dan dirimu. Nah, dalam berdakwah itu kita nyampaikan dulu rewardnya. Kalau dia tolak baru kasih tahu ancamannya. Nah,
duit kita nggak berkurang malah bertambah dari cara yang lain begitu. Jangan bilang jangan pelit, nanti ini jadi musuh, jangan, dia tambah jauh. Itu bedanya kita Islam yang diajarkan Rasulullah. Yang terakhir dalam berdakwah harus sabar. Bagaimana Rasulullah sangat sabar. Itu gunung tinggal disatuin hancur tuh kota Mekah dan Taif, tapi Rasulullah memilih bersabar dan memohon ampun supaya Allah berikan dari keturunannya hamba yang beriman dan bertakwa. Dan lahirlah Abu Hurairah, ada Ibnu Umar dan sebagainya. Jamaah sekalian, kita cukupkan tentang bagaimana perjalanan Rasulullah berdakwah keluar kota Taif. Nanti di pertemuan selanjutnya kita masuk ke bangsa jin ya. Bagaimana Rasulullah itu nanti ada bangsa jin dan juga Isra Mi'raj. Perintah salat. Jazakumullah khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.